Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciana Dianjani, nomor presensi 14 dari kelas 11B. Saya Yualeta Safina Indira, presensi 35 dari kelas 11B. Saya Jirukan Suara, presensi 15 dari kelas 11B. Saya Fauzan Habibuseno, nomor presensi 11 dari kelas 11B. Saya Aurelia Putria Zahra, presensi 5, kelas 11B. Saya Korina Asmi, nomor presensi 27 dari kelas 11B. Bilangan polinomial adalah ekspresi aljabar yang terdiri dari beberapa suku yang dipisahkan oleh operator plus dan min. Eksponen variabel dalam polinomial selalu berupa bilangan bulat non-negatif. Nah, contoh aljabar yaitu yang pertama monomial terdiri dari satu suku, yang kedua itu binomial terdiri dari dua suku, yang ketiga itu trinomial terdiri dari tiga suku, dan yang keempat itu polinomial terdiri dari 4 suku atau lebih. Nah, berikut ini contoh bentuk umum dari bilangan polinomial. Selanjutnya adalah teorema faktor. Definisi teorema faktor yaitu jika suku banyak fx dibagi dengan x min a mempunyai sisa 0, maka x min a adalah salah satu faktor dari fx, atau x sama dengan a adalah faktor dari fx. Nah, kita itu mencari bilangan yang jika suku banyak dibagi bilangan tersebut hasilnya adalah 0, maka bilangan tersebut merupakan salah satu faktor dari suku banyak tersebut. Berikutnya kita punya contoh soal teorema faktor. Suku banyak px sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 5x plus 6. Nah, berikut langkah-langkah cara menentukan faktor. Nah, yang pertama itu jika jumlah semua koefisien dan konstanta sama dengan 0, maka faktornya adalah x min 1. Nah, jika cara yang pertama itu tidak bisa, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu jika jumlah koefisien suku ganjil sama dengan jumlah koefisien suku genap, maka faktornya adalah x plus 1. Nah, jika cara keduanya itu tidak bisa, kita bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu konstanta per koef suku utama atau koef variabel derajat tertinggi. Nah, setelah itu kita menentukan faktornya. Kita menentukan Horner dengan pembagi sesuai langkah sebelumnya atau menggunakan faktor yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya itu tentukan faktor-faktor dari hasil Horner. Jika hasil Horner sudah ditemukan, maka tentukan faktor-faktor dari hasil Horner tersebut. Nah, yang terakhir, tulis faktor-faktor dari ketiga langkah tersebut. Nah, kemudian kita terapkan tips-tips tersebut ke dalam suku banyak ini. Yang pertama, jumlah koefisien terlebih dahulu. Apakah jumlahnya itu 0? Nah, ternyata pada suku banyak ini jumlah koefisiennya itu adalah 0. Jadi salah satu faktornya itu adalah x min 1 atau 1. Lalu kita hornerkan. Setelah itu hasilnya adalah 2x pangkat 2 min x min 6 kali x min 1 sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena hasil bagi itu dikali dengan PX sama dengan hasil bagi dikali dengan pembagi sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, faktornya itu adalah 2x plus 3 x min 2 x min 1 sama dengan 0. Nah, jadi faktor-faktornya adalah x sama dengan min 3 per 2, x sama dengan 2, dan x sama dengan 1. Selanjutnya, pembuat 0. Pembuat 0 bisa diartikan sebagai hambatan dalam pertidaksamaan kuadrat. 0 adalah angka yang tidak memiliki nilai apapun. Juga bisa disebut sebagai nilai bilangan kosong. Angka 0 dilambangkan dengan angka 0. 0 memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu 0 adalah satu-satunya bilangan bulat yang tidak positif maupun negatif. Kemudian 0 pangkat 0 selalu memiliki hasil akhir, yaitu 1. Pembagian angka apapun dengan 0 dianggap tidak terdefinisi.
Angka 0 pertama kali dikembangkan di India pada abad ke-5 Masehi oleh seorang matematikawan dari India yang bernama Brahma Gupta. Berikutnya ada langkah-langkah. Nilai selanjutnya ada langkah-langkah. 0 polinomial pada titik-titik di mana polinomial menjadi 0 secara keseluruhan. 0 polinomial juga disebut sebagai akar persamaan. Jumlah angka 0 dari suatu polinomial sama dengan derajat ekspresi polinomial tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama, ubah polinomial tersebut ke bentuk faktor. Yang kedua, tetapkan setiap faktor sama dengan 0. Berikutnya ada contoh soal dari pembuat 0 kompleks persamaan polinomial. Tentukan semua pembuat 0 kompleks dari Px sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3 x pangkat 2 plus x plus 5. Kemudian faktorkan Px tersebut. Langkah yang pertama, kita harus memfaktorkan Px sama dengan x pangkat 3 minus 3x pangkat 2 plus x plus 5. Kita menggunakan metode Horner. Yang pertama, kita menulis variabel dari variabel yang tertinggi, yaitu x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, lalu x pangkat 0. Kemudian kita menuliskan nilai koefisien dari x pangkat 3 yaitu 1, x pangkat 2 yaitu minus 3, x pangkat 1 sama dengan 1, x pangkat 0 sama dengan 5. Kemudian kita jumlahkan koefisiennya yang berjumlah minus 1. Mengapa minus 1? Karena nilai koefisien genapnya sama dengan nilai koefisien ganjil. Lalu nilai koefisien 1 turun menjadi 1. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Minus 3 plus min 1 sama dengan minus 4. Minus 4 dikali minus 1 sama dengan 4. 1 plus 4 sama dengan 5. Lalu 5 dikali minus 1 sama dengan minus 5. Dan memiliki hasil atau sisa 0. Kemudian hasil pemfaktoran ditulis Px sama dengan x pangkat 2 minus 4x plus 5 sama dengan 0. Kemudian kita bisa memfaktorkan dengan rumus ABC. Kenapa menggunakan rumus ABC? Karena tidak bisa difaktorkan secara langsung. X1 dan 2 sama dengan min B plus akar B kuadrat dikurangi 4A C dibagi 2A. X 1 dan 2 sama dengan minus 4 plus minus akar minus 4 pangkat 2 minus 4 dikali 1 dikali 5 dibagi 2 dikali 1. X 1 dan 2 sama dengan 4 plus minus akar 16 dikurangi 20 dibagi 2 sama dengan 4 plus minus akar minus 4 dibagi 2, memiliki hasil 4 plus minus akar 4 dikali akar minus 1 dibagi 2. Kenapa menjadi akar 4 dikali akar minus 1? Karena dijabarkan. Kemudian memiliki hasil 4 plus minus 2 akar 1 dibagi 2, kemudian 2 dalam kurung 2 plus minus akar 1 tutup kurung dibagi 2, kemudian 2 ini sama ini dicoret, kemudian memiliki hasil 2 plus minus akar 1 bisa ditulis dengan X sama dengan 2 plus akar minus 1 X2 2 minus akar minus 1, atau bisa ditulis lagi dengan X1 sama dengan buka kurung 2 plus I tutup kurung, X2 sama dengan buka kurung 2 minus I tutup kurung. Kenapa menggunakan I? Karena akar minus 1 tidak ada, disebut dengan I atau imajiner. Kemudian membuat 0 dari persamaan polinomial berikut memiliki hasil Px sama dengan X minus 1 dikali X plus 2 plus I dikali X plus 2 minus I. Selanjutnya ada grafik fungsi. Grafik fungsi dibagi menjadi dua, yaitu grafik fungsi derajat 2 dan grafik fungsi derajat 3. Grafik fungsi derajat 2 ditandai dengan fx memiliki derajat tertingginya adalah 2. Contohnya yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2.
Biasanya bentuk dari grafik derajat 2 itu berbentuk parabola. Selanjutnya ada grafik fungsi derajat 3. Apabila fx memiliki derajat tertingginya adalah 3. Biasanya bentuk dari grafik fungsi derajat 3 ini adalah x. Untuk menentukan bentuk dari grafik fungsi tersebut, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk grafik fungsi dengan derajat 2, langkah pertama adalah tentukan faktor dari fungsi tersebut, maka ditemukan titik potong sumbu x. Dan yang kedua, substitusikan x sama dengan 0 ke dalam fungsi, maka ditemukan titik potong sumbu y. Dan selanjutnya adalah grafik dengan derajat 3. Langkah yang pertama adalah menghonorkan fungsi tersebut, maka ditemukan persamaan dengan x pangkat 2. Selanjutnya, faktorkan fungsi tersebut, maka ditemukan titik potong sumbu x. Dan substitusikan x sama dengan 0, maka ditemukan titik potong sumbu y. Masukkan titik potong tersebut ke dalam sumbu x dan y, maka kita bisa menarik garis grafik sesuai dengan titik potong tersebut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.